adab meminta izin ya untuk memasuki rumah orang lain. Jadi sebelum kita masuk, kita minta izin dengan memberi salam dan berdiri di samping kanan atau samping kiri pintu. Jadi tidak langsung berdiri di hadapan pintu. Hikmahnya adalah agar ketika tuan rumah atau pemilik rumah membuka pintu, kita tidak langsung melihat apa yang ada di dalam rumah. Ya. Apa-apa yang tidak layak kita lihat itu bisa dilihat kalau kita berdiri di depan. Tapi kalau kita di samping kiri atau kanan, ini menghindari terlihatnya apa-apa yang merupakan aurat yang ada di dalam rumah tersebut. Kemudian apabila tuan rumah atau pemilik rumah mengizinkan kita masuk, barulah kita masuk. Dan izin ini bisa dia mengatakan tafadhol ya dengan menggunakan bahasa Arab, bisa dia mengatakan udkhul, juga dia bisa mengatakan ta'al. Ya. Kalau bahasa kita ya sesuai dengan bahasa kita, ya tamaki. Ya. Dalam arti bahwa sebelum dipersilahkan masuk, jangan masuk. Ya. Ini baru salam, langsung masuk. Atau bahkan tidak memberi salam sudah masuk di dalam rumah. Ini tidak adab. Jadi adabnya adalah minta izin. Cara minta izinnya itu bagaimana? Dengan memberi salam, ya. Dan maksimal salam yang diucapkan adalah 3 kali. 3 kali. Nah, sampai kita pada pembahasan yang keempat, yaitu wa in qila laka irji' farji'. Kalau pemilik rumah atau tuan rumah mengatakan pulang, maka pulang. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa tuan rumah atau pemilik rumah tidak mengizinkan Anda untuk masuk ke rumahnya. Ya, sehingga dia mengatakan irji, pulang. Dan ketika Anda pulang, ini Anda mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah terdapat dalam surah An-Nur ayat 28. Surah An-Nur ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in qila lakum irji'u farji'u." Kalau dikatakan kepada kalian, yakni kalau tuan rumah berkata kepada kalian, irji'u, kembalilah kalian, maka kembali. Yakni jangan berlama-lama di situ. Ya. Mungkin tuan rumah punya kesibukan, ya ada keperluannya dan seterusnya, sehingga ketika Anda minta izin untuk masuk, pemilik rumah tidak mengizinkan, bahkan mengatakan pulang, maka silakan pulang. Maka ar-ruju' idza lam yu'zan li ahadin lahu halan, sehingga ketika orang tadi pulang karena tidak diizinkan masuk, orang yang pulang ini ada 2 keadaan. Ya, ada 2 keadaan. Ihdahuma, yang pertama, ruju'un ma'ati bi nafsin fala yajidul mardudu fi nafsihi alama. Keadaan yang pertama, seorang yang disuruh pulang tadi, dia pulang dengan hati yang lapang.
Ya. Dengan hati yang lapang. Sehingga dia tidak mendapati dalam dirinya, dalam jiwanya rasa sakit ataukah kecewa ataukah tersinggung, ya, dan seterusnya. Ini yang pertama. Lapang dada. Nah, tuan rumahnya mengatakan pulang, pulang. Tanpa ada masalah. Ini keadaan pertama. Keadaan kedua, ruju'un ma'a khubti nafsin. Kembali tapi dalam keadaan jiwanya apa? Nokok-nokok gila langatin. Ya. Nah, jengkel dalam hati. Fayajidul mardudu fi nafsihi alaman, sehingga orang yang disuruh pulang tadi itu merasa sakit hati, kecewa. Ya. Kenapa saya disuruh pulang dan lain sebagainya. Nah, ini keadaan yang kedua. Fal awwalu muwafiqun lisyar'i tasliman. Maka keadaan yang pertama itulah yang sesuai dengan syariat. Ya, itulah yang sesuai dengan syariat. Dia pulang dengan lapang dada, tanpa ada rasa kecewa, tanpa ada rasa sakit hati, ya, dan lain sebagainya. Wal akhar munazi'ul lisyar'i. Adapun keadaan yang kedua, pulang dalam keadaan hatinya jengkel, kecewa, sakit hati, ya, ngomel dalam hati, kenapa saya diusir, kenapa disuruh pulang. Ini berarti menentang syariat, menolak firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa innal amra birruju' huwa amrullah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena perintah pulang sesungguhnya itu adalah perintah dari Allah. Ya kan? Tuan rumah itu hanya apa? Penyambung lidah. Karena tadi Allah berfirman apa? Kalau dikatakan kepada kalian pulang, maka silahkan pulang. Ya kan? Jadi Allah yang memerintahkan kita pulang. Apabila kita minta izin mau masuk ke satu rumah, ternyata tuan rumahnya tidak siap menerima kita, tidak mengizinkan kita masuk, bahkan mengatakan irji', kembali atau pulang. Maka kita pulang dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada, ya. Wa haqiqatu imtithali amrihi huwa taslimu lahu bi alla yabqa fi an-nafsi munaza'atun li hukmihi. Maka hakikat menjalankan perintah Allah tadi adalah menerima. Ketika tuan rumah mengatakan pulang, kita terima hal itu, ya, dan tidak tersisa, tidak ada di dalam hati kita sesuatu yang itu adalah merupakan munazi'atun li hukmihi, ingin menentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Kalau ada sesuatu yang, ya, rasa-rasanya seolah-olah menolak syariat Allah, hukum Allah, bagaimana caranya? Ya tadi, dengan ngomel dalam hati, ya, kecewa, sakit hati dan seterusnya. Secara tidak langsung Anda menolak hukum Allah tadi. Anda menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa qad amarna Subhanahu wa taala an in rudidna an narji'a fa inna lin-nasi a'dzaran. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita apabila kita disuruh pulang, maka kita pulang. Karena manusia, ini tuan rumah tadi, mereka punya uzur. Mungkin dia tidak sampaikan uzurnya, ya. Mungkin dia tidak sampaikan apa yang akan dia kerjakan, apa yang akan dia lakukan. Nah, wa idzan tawatin nafsu ala mualamatis al-musta'zani alaihi wajara al-lisanu bil waqi'ati fihi kanat tilkal halu dalilan ala adami sidqit taslim li amrillahi fi nafsil abdi. Kalau di dalam hati orang yang minta izin mau masuk tidak diizinkan, kemudian muncul dalam hatinya rasa jengkel, tidak suka, kecewa, bahkan keluar dari lisannya celaan kepada tuan rumah, ya,
Kenapa ini? Saya sudah datang minta izin mau masuk, tidak diizinkan masuk. Jadi bukan hanya dalam hati, terucap di lisan. Ya, rasa kecewanya itu. Karena tilkal hal, maka keadaan orang yang seperti ini, ya, kecewa, sakit hati dan lain sebagainya, ini menunjukkan dia tidak jujur di dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak jujur dalam menerima perintah Allah, sehingga di dalam hatinya masih ada perasaan tidak suka kepada tuan rumah, bahkan ngomel. Wa hadhil mas'alatu wa sabiqatuha fihima hukmani min ahkamil isti'dzani yata'allaqani bil idni wal man'i. Maka permasalahan yang keempat ini dengan permasalahan sebelumnya ini merupakan dua hukum. Permasalahan sebelumnya apa? Kalau dikatakan silahkan masuk, maka masuk. Permasalahan keempat, kalau dikatakan pulang, maka pulang. Nah, ini dua permasalahan, ya, atau dua hukum yang terkait dengan diizinkan atau tidak, ya kan? Diizinkan atau tidak. Wa baqiya hukmun tsalitsun, dan yang tersisa adalah hukum yang ketiga. Jadi tadi kita sudah mendapatkan dua hukum. Yang pertama, diizinkan. Tuan rumah mengatakan tafadhol, silahkan masuk, ya, ta'al atau udkhul, tamaki, ya, dengan lafaz-lafaz yang itu menunjukkan bahwa dia mempersilahkan kita masuk. Ini pertama. Hukum yang kedua, tuan rumah mengatakan afwan, Anda tidak bisa terima tamu saat ini, silahkan pulang. Nah, ini dua hukum. Ada hukum yang ketiga. Ya. Ada hukum yang ketiga. Apa itu? Adamu ijabatil musta'dzin. Fa in lam yujab raja'ah. Tuan rumah tidak ngomong. Ya. Ini kemungkinan ketiga atau hukum yang ketiga. Tuan rumahnya tidak ngomong, tidak mengatakan silahkan masuk, juga tidak mengatakan pulang. Terus ya minta izin bagaimana? Ya, sikapnya kira-kira bagaimana? Ini tidak ada izin, tidak dipersilahkan masuk, tidak disuruh pulang juga, tidak ngomong, tidak ada jawaban. Nah, fal isti'dzanu lahu halan, sehingga yang namanya minta izin itu ada dua keadaan. Ihdahuma, yang pertama, usulul ijabah, ada jawaban dari tuan rumah, dan jawabannya itu dua. Yang pertama izin, diizinkan masuk. Yang kedua al-mana', dilarang masuk, yakni disuruh pulang. Ya, al-muhim bahwa tuan rumah ini ngomong, jadi ada jawaban dari dia. Ya, jawabannya itu ada dua. Apakah dia mempersilahkan Anda masuk ke dalam rumah, ataukah mengatakan irji', pulang. Fa in udzina lahu dakhala wa in muni'a raja'a. Kalau diizinkan masuk, silahkan masuk. Namun kalau disuruh pulang, maka silahkan pulang. Keadaan yang kedua, adamu husuliha, tidak ada jawaban. Ya. Tidak ada jawaban dari tuan rumah. Fala yujabu bi'idnihi aw man'ihi. Tuan rumah tidak mengatakan silahkan masuk, juga tidak mengatakan silahkan pulang. Dan laki kita makan yang tamaki, kena tundakan mau terima. Ya. Tidak ada jawaban. Maka sikap yang harus diambil oleh orang yang minta izin masuk, yarji', pulang. Ya, jadi kalau tidak ada jawaban dari tuan rumah, jangan berlama-lama, pulang. Ya. Kita beri salam, dijawab salam kita, tapi tidak dipersilahkan masuk, tidak disuruh pulang juga, maka silahkan pulang. Ya. Nah, ini akhir dari pembahasan beliau Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah tentang adab yang kedua. Ya, adab meminta izin tatkala ingin masuk ke tempat yang itu memang pada umumnya bukanlah tempat umum. Ya, rumah orang Anda mau masuk, ya minta izin dulu.
Ya, jangan langsung masuk. Ataukah ruang khusus atau kantor khusus untuk dia. Mau masuk ya, ketuk pintu dulu, beri salam. Jangan langsung buka pintu. Ya. Nah, beda kalau mau masuk pasar. Mau masuk pasar ya tidak perlu minta izin. Ya. Karena yang namanya pasar atau pertokoan memang orang bebas masuk. Jadi kalau kita mau masuk tidak perlu mana pemilik toko ini, saya mau masuk. Tidak perlu. Karena itu memang adalah tempat umum, ya.